Mana? Ini kan nilai 84, 90, ya kan? Jangan yang terlebih aja pengetahuan ya. Nah, 90, 90. Ini 84, 90. Ini kelas berapa ini? Ini kelas 4. Kelas 4 semester 1 kan? Nah, Oh, ini kelas 5, Kak. nah, kelas 5. Yang semester 2-nya calon siswa yang mendaftar pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB online jenjang SMP lebih mendahulukan memilih mendaftar pada sekolah favorit. Hal ini terbukti dari kuota tiap jalur diterapkan di PPDB online ini. Jumlah calon siswa yang mendaftar cukup signifikan, termasuk jalur prestasi. Seperti calon siswa mendaftar di salah satu sekolah favorit SMP Negeri 4 Batam. Tidak sedikit jumlah calon siswa yang mendaftar di jalur prestasi itu berada di luar jalur zonasi. Saking berharapnya diterima di SMP Negeri 4 Batam ini, tidak sedikit sebagian calon siswa dengan nilai rata-rata hanya 8 nekat mendaftar pada jalur prestasi tersebut. Dari data operator PPDB SMP Negeri 4 Batam, memasuki hari ketiga, calon siswa yang mendaftar telah hampir mendekati angka 400 orang. Belum termasuk calon siswa yang ditolak dan harus memperbaiki berkas yang masih kurang. Karena merasa khawatir para calon siswa tidak diterima di SMP Negeri 4 Batam ini, mereka rela mendatangi pos pengaduan PPDB dikarenakan susah login dan takut persyaratan kurang saat mengupload berkas yang dibutuhkan. Dari pantauan tim pendidikan Gokepri, sejak pos pengaduan dibuka dari pukul 8 pagi hingga ditutup pukul 12 siang, para orang tua calon siswa terlihat masih mengantri, meminta bantuan petugas memandu mendaftar PPDB lewat ponsel mereka masing-masing. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Batam, Dr. Anda Desmijar, calon siswa yang mendaftar hingga pukul 10 pagi berjumlah sekitar 340 orang. Padahal, jumlah kuota disediakan sekolahnya itu hanya sekitar 380 siswa atau sekitar 9 rombel. Kemungkinan, kata dia, jumlah yang mendaftar ini akan terus bertambah karena masih ada sisa waktu mendaftar sekitar 2 hari lagi. Apa kabar, Amin? Apa kabar juga Ibu? Udah lama nggak kita jumpa ya. Gimana kabarnya sekolah Ibu? Kabar yang mana itu? Kabar PPDB? Kabar PPDB. Kabar PPDB. Nah, saya kesini mau nanya PPDB, Bu. Untuk hari sampai hari ini kan udah hari ketiga nih. Berapa Bu yang mendaftar? Sampai tadi jam 9 saya cek sudah 340. 340. 324, tapi sampai tadi barusan saya tengok dari Widi udah 340. Cukup tinggi Bu ya? Lumayan. Kuota kita emang berapa Bu? Kuota kita 324. 324. Karena kita tahun ini menyelesaikan 9, otomatis yang akan diterima juga 9. Bu, kalau nengok ini respon masyarakat tahun kemarin berapa yang mendaftar kita? Tahun kemarin itu 600-an lebih. 600-an. Ya, 600-an. Kalau ini pun pasti segitu juga ya. Ya, hampir kalau nengok juga. waktu yang panjang ini ya. Setelah 600 kan di situ ada pilihan 1, ada pilihan 2. Yang pilihan 1 tetap bertahan di SMP 4, yang pilihan 2 akan terlempar mungkin bisa saja di SMP 30, bisa saja di SMP 62 gitu. Bu, yang 4 zonasi yang belum terpenuhi ya apa jalur apa Bu?
Pindah orang tua kayaknya belum ada. Belum ada ya? Iya. Kalau afirmasi banyak? Afirmasi banyak. Banyak juga ya. Terus kalau nengok dari ini, dari apa jumlah perpindahan tahun kemarin ada juga ya? Kalau tahun kemarin ada 5 orang. 5 orang. Kalau tidak ada mungkin diisi oleh? Diisi nanti, yang isinya nanti otomatis oleh sistem yang lempar anak-anak yang di jalur zonasi akan dilempar dengan jarak yang terdekat, itu langsung sistem. Tahun lalu kita tidak, kita hanya sekedar memverifikasi dari kita pertama kelurahan di Kecamatan Bengkong ya, Kelurahan Tanjung Buntung, Bengkong Laut, kemudian Bengkong Indah. Kemudian di luar Kecamatan Bengkong ada satu, kemudian yaitu Kelurahan Seraya. Karena memang dekat dengan lokasi kita kan di depan sekolah. Nggak mungkin juga anak-anak yang berada di Bengkong Bengkel itu tak bisa masuk ke sini, kan keterlaluan. Jaraknya cuma mungkin 200 meter, 300 meter. Kalau jalur prestasi udah berapa nih Bu sekarang? Jalur prestasi pokoknya belum memenuhi kuota sih. Belum memenuhi. Tapi rata-rata yang diterima berapa yang tertinggi? Prestasi itu kan di kita di aturan itu adalah siswa yang mempunyai prestasi akademik dan non akademik yang bisa menunjukkan bukti sertifikat. Kalau non akademik minimal mereka tingkat kota. Untuk sampai saat ini yang tingkat kota sampai di luar tingkat nasional itu kayaknya belum sih. Yang ada baru Kota Batam aja. Akademik aja. Akademik. Juara kelas mungkin kan yang mereka tunjukkan melalui sertifikat yang dikeluarkan. Kalau kita rata-rata terendahnya berapa yang diterima? Kalau kan di sini kan tidak menyaring rata-rata. Kita berdasarkan kuota yang telah dianukan. Tapi kalau untuk syarat masuk ke jalur prestasi itu minimal mereka punya nilai 8,0. 8,0 ya, itu udah bisa ya. Ya kalau mereka di bawah angka 8 itu kemungkinan akan tersingkir juga karena anak-anak yang berani masuk ke jalur itu rata-rata nilai 9 ke atas. Itu pun kalau 8 menurut saya kalau lokasi dia lebih dekat dengan rumah lebih baik mereka memilih ke jalur zonasi daripada mereka mengambil prestasi karena spekulasi seperti ini harus dipahami. Kalau enggak kadang-kadang karena mentang-mentang punya sertifikat prestasi kemudian kalau non akademik mungkin nilainya tinggi kalau tingkat kota ya, tapi kalau prestasi akademik kemudian oke lah dia ranking 1 tapi nilainya cuma 84, 83 itu menurut saya lebih baik orang tua memilih ke jalur zonasi kalau memang jarak antara rumah dengan sekolah lebih dekat karena memang mungkin akan tersingkir kepala-kepala 9 itu akan mendominasi nantinya. Nah Bu, kalau saya melihat dari keluhan operator sejauh ini katanya bermasalahnya tentang PDF dengan radius ini ya, radius Google Map itu untuk apa koordinat. Kadang-kadang orang tua men-scan-nya itu asal satu, yang kedua mungkin ada yang fotonya masih kabur tak bisa dibaca. Kadang asal ada yang miring begini, ada yang miring begini. Nah, itu kadang-kadang orang tua tak paham. Bagusnya kan di scan PDF. Jadi baru mereka bisa upload berkasnya. Jadi itu pun panitia pun dengan gampang membaca, memverifikasi data-data yang mereka masukkan. Kebetulan kita ada posko pengaduannya. Ada, kita punya posko pengaduan karena memang di sekolah menyiapkan posko pengaduan. Tujuannya yang pertama mungkin kalau orang tua yang tidak mampu dari yang mereka mendaftar. Mengakses mungkin tidak mengerti mendaftar, maka panitia akan memberikan bimbingan, memberikan arahan cara bagaimana masuk ke pendaftaran itu sendiri, kemudian mengupload data bagaimana caranya, kemudian ada juga yang sudah mengupload data tapi mereka gagal satu, yang kedua mungkin ditolak. Kemudian ditolak itu karena tidak paham, nelpon ke panitia menganjurkan datang aja ke sekolah ke posko informasi. Udah berapa Bu yang kasus seperti itu yang datangin posko? Itu sangat banyak saya tengok karena rata-rata yang datang itu terkendala ke
jarak titik koordinat yang mereka Ya, ada. Saya lihat ada yang 11.000 km. Sehingga operator bilang katanya ada di Laut Cina Nah, pula. ada Rumahnya. 11.000 km. Coba bayang 11.000 km itu kemana? Ke benua mana itu? Iya, ada banyak yang seperti itu. Jadi mungkin ya karena ketidakpahaman bisa jadi mereka meletakkan titik koordinat. Yang penting asal klik gitu. Dia tidak lihat di mana mereka meletakkan titik, kemudian kemana arah akan dituju. Itu kan harus tepat, ya. mungkin tak paham. Jadi mereka yang seperti itu kita anjurkan datang ke posko pengaduan ya. Memang sibuk kelihatannya posko tadi ya. Ya sangat banyak setiap hari Iya. begitu. Kemarin Itu, ya. karena biasanya kita kan dibawa di gerbang, kita tidak mengizinkan orang tua untuk masuk ke dalam karena anak lagi ujian. Kita tutup pagarnya. Tapi karena hari ini hujan, pelayanan di bawah itu tak bisa dilakukan. Akhirnya mereka naik ke atas. Ya. Bu, mungkin dengan PPDB ini apa mungkin yang khusus untuk masyarakat himbauan? Masyarakat agar tetap tenang mendaftar sesuai dengan jalur yang ditentukan. Kalau terkendala silakan datang ke sekolah yang bersangkutan atau silakan ditelepon nomor yang tersedia di form pendaftaran yang kita siapkan, mungkin di web SMP 4-nya, di spanduknya, nomor itu aktif semua. Insya Allah panitia kita akan melayani dengan baik, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh masyarakat kepada operator PPDB, tapi sepanjang Bapak Ibu masih dalam batas kewajaran jamnya, jangan jam 11 malam WA gitu. Jadi nanti setelah jam 11 malam dikatakan panitia tak melayani, tapi itu kan tidak wajar. Kalau masih di jam-jam kerja, jam 8 sampai jam 4 atau mungkin mereka waktu senggang kadang-kadang jam 8 malam juga kadang telepon, mumpung mereka panitianya masih megang HP mungkin akan dijawab. Tapi itu harus dipahami, jangan sampai Bapak Ibu menjas bahwa panitia tak mau melayani, tapi lihat Bapak Ibu minta dilayani di jam kondisinya jamnya di jam berapa. Terus bagi yang tidak diterima juga mungkin harus legowo juga ya. Iya, karena bagi yang mungkin nanti pada saat diseleksi dan ditetapkan anak Bapak Ibu tidak diterima di SMP 4 bukan berarti anak Bapak tidak sekolah. Tetaplah sekolah, tapi tidak mesti di SMP Negeri 4 Batam, bisa saja untuk sekolah swasta yang berdekatan dengan tempat tinggal orang tua masing-masing. Karena memang sekolah semuanya sama aja. Ya, sekolah di mana-mana sama, kurikulumnya sama. Mungkin ada beberapa sekolah yang mempunyai nilai plus. Nilai plusnya itu yang mungkin yang akan dikejar oleh orang tua. Siapapun sih orang tua pasti ingin anaknya di tempat yang terbaik, mungkin gitu. Oke, terima kasih Bu atas infonya. Mudah-mudahan PPDB-nya lancar sampai akhir. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.